minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahu adzim. Yang kami hormati Bapak dari Kantor Urusan Agama Ustaz Huzaifah bersama rombongan beliau. Yang kami hormati dan kami ta'zimi para alim, para ulama, para kiai, para ustadzah yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Allah anugerahkan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk menyaksikan saudara kita yaitu Ustaz Ridho Abdi Fadlillah dan istrinya Fahmi Ainur Rosidah yang hari ini mengadakan akad nikah. Masya Allah, ketika sebelum nikah tadi Ustaz Ridho agak gemetaran. Saya lihat cucuran keringat. Saya juga merasakan hal yang sama melihat beliau itu tadi. Sampai kemudian minum dulu untuk menenangkan beliau. Teringat 25 tahun yang lalu atau yang punya usia pernikahan 50 tahun. Masya Allah, hari ini kita melihat betapa ketika akan dimulai akad nikah, ijab kabul, maka ada perasaan antara gembira, bahagia, dan kemudian perasaan agak gemetar. Itulah gambaran kita Bapak dan Saudara sekalian. Maka ketika kita membaca ayat Allah, inilah sebagian dari ayat Allah mempertemukan dua jenis manusia yang diciptakan oleh Allah, yang awalnya haram, jangankan untuk digauli, disentuh pun juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ketika akad nikah dan ijab kabul, Allah menghalalkan sesuatu yang haram. Maka ketika kita melihat saudara kita agak gemetar, kemudian berpeluh-peluh, itu karena awalnya diharamkan oleh Allah lalu dihalalkan. Ketika kita masuk gerbang penghalalan dari Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan. Untuk apa pernikahan ini? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang pertama, Bapak dan Saudara sekalian, litaskunu ilaiha, untuk saling mengenal di antara kita, mengenal keluarga besarnya, mengenal budayanya, mengenal kebiasaannya, mengenal karakternya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kemudian pernikahan ini tempat kita untuk mewujudkan kecintaan kepada pasangan kita. Subhanallah, ketika Ustaz Huzaifah mengungkapkan sebuah hadis bahwa laki-laki sejati itu Bapak dan Ibu sekalian adalah laki-laki yang selalu dikenang dan dirindukan kebaikannya oleh istrinya. Kemana dia pergi laki-laki itu dirindukan, bukan hanya karena wajahnya yang ganteng, tetapi karena kebaikan-kebaikan pada istrinya. Lalu kita bertanya Bapak dan Saudara sekalian, pernahkah kita dirindukan? Atau seringkah kita dirindukan oleh istri kita? Atau apakah keberadaan kita sama saja dengan ketiadaan kita? Karena kita tidak banyak melakukan kebaikan pada pasangan kita. Masya Allah, ketika Rasulullah SAW menyebut Siti Aisyah dengan Ya Humairah, beliau selalu mengungkapkan kecintaan pada beliau dengan penyebutan yang romantis sekali. Maka bagi kita Bapak dan Saudara sekalian, biasakan mengungkap kata-kata romantis pada pasangan kita. Sekali-sekali istri kita bilang cantik, hai manis, hai cantik. Jangan sampai manis ketika kita pertama kali nikah, karena pernikahan itu indah. Tetapi ketika anak satu, anak dua sudah mulai berkurang cinta kita. Bapak dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benar kata Rasulullah, laki-laki yang baik, khairun nas, adalah orang-orang yang selalu membahagiakan keluarganya, membahagiakan istrinya. Maka pesan dari Ustaz Huzaifah tadi, jadilah laki-laki yang baik, jadilah laki-laki yang sejati, yang kebaikannya selalu dikenang dan selalu diingat oleh pasangannya. Kemudian sebagai suatu tazwid, pembekalan bagi kedua mempelai dan kita semuanya
adalah menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga idaman. Jadikan rumah kita sebagai tempat ternyaman di dalam hidup kita. Jangan kemudian memilih tempat-tempat lain sebagai tempat yang nyaman dan indah. Jadikan rumah kita sendiri sebagai tempat yang nyaman dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian berikutnya Allah saling berkomunikasi. Ada masalah dalam keluarga kita, tidak ada keluarga yang tanpa masalah. Semua punya masalah, tetapi yang pertama, larikan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdialoglah antar kita dengan istri. Kalau tidak mampu penyelesaiannya, libatkan kedua orang tua kita selama beliau masih ada. Ustadz Huzaifah menyampaikan saran tadi, jangan sia-siakan istri kita, jangan sia-siakan suami kita. Istri adalah titipan dari orang tuanya yang selalu dikasihi, yang selalu dicintai. Maka samakan kecintaan orang tuanya dengan kecintaan kita kepada istri. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, adalah selalu berkomunikasi di antara kita. Di antara perpecahan keluarga adalah karena jarang komunikasi. Komunikasikan persoalan ekonomi, komunikasi